Hari ini kita akan coba selami lebih dalam sosok Menteri Keuangan Indonesia yang baru diangkat, Purbaya Yudi Sadewa. Iya, betul. Sumber kita kali ini dari rangkuman berbagai laporan berita terbaru dan juga data publik, termasuk LHKPN beliau ya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini, sederhananya sih memahami siapa Purbaya, terus konteks pelantikannya gimana, kan beliau menggantikan Ibu Sri Mulyani ya, dalam perombakan Kabinet Presiden Prabowo 8 September 2052 ini. Betul. Sama apa rencana awalnya untuk fiskal negara, dan sekilas latar belakang plus kekayaannya. Sip. Tujuannya agar Anda semua dapat pemahaman yang cepat, akurat, dan mungkin sedikit lebih dalam lah. Pelantikan Pak Purbaya ini kan jadi berita besar ya, menandai transisi kepemimpinan di salah satu pos kementerian paling vital. Nah, gimana kita memaknai penunjukan ini di awal masa jabatannya? Yang menarik di sini tuh pengangkatan ini tuh langsung disambut beberapa pertanyaan gitu di publik. Oh ya, soal apa tuh biasanya? Terutama soal pengalaman langsungnya mengelola APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pak Purbaya sendiri kayaknya sadar soal ini. Dia langsung respon dengan pernyataan yang cukup percaya diri ya. Dia bilang, saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang produsen seperti apa gitu. Fiskal yang produsen, menarik istilahnya. Iya. Pemilihan kata produsen ini bisa jadi sinyal awal loh. Mungkin mengarah ke kebijakan fiskal yang lebih fokus dorong sisi supply atau investasi, mungkin. Oke. Sesuatu untuk dicermati kelanjutannya ya? Betul. Dan memang ada suara kritis juga kan yang tercatat misalnya dari ekonom Indef, Muhammad Fadil Hasan. Iya, dari Institute for Development of Economics and Finance. Beliau secara terbuka menilai Pak Purbaya ini belum punya rekam jejak langsung di manajemen fiskal negara, meskipun ya diakui latar belakang ekonominya kuat. Kita sampaikan ini ya sebagai bagian dari dialektika informasi aja yang muncul pasca pelantikan. Tentu. Tapi ya terlepas dari catatan kritis itu, Pak Purbaya kan udah mulai memaparkan garis besar visi fiskalnya. Apa tuh intinya? Dia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang sehat. Tapi, nah ini, tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ini mungkin cerminan pengalamannya di LPS ya. Masuk akal. Dari lembaga penjamin simpanan. Betul, fokus utamanya yang dia sebut berulang kali itu, optimalisasi belanja pemerintah buat dorong ekonomi. Nah, tadi sempat disinggung soal pertumbuhan belanja pemerintah yang negatif ya di kuartal 1 dan 2 tahun 2025. Kok ini jadi sorotan khusus beliau? Kenapa gitu? Nah, kalau kita kaitkan ke gambaran lebih besar nih, belanja pemerintah itu kan salah satu komponen penting dalam PDB, Produk Domestik Bruto. Iya. Jadi ketika komponen ekonomi lain mungkin lagi melambat, belanja pemerintah itu diharapkan bisa jadi stimulus atau penyeimbang. Istilahnya counter-cyclical gitu. Oke. Nah, kalau pertumbuhannya justru negatif, artinya kan kontribusi pemerintah malah ikut nahan laju ekonomi. Wah iya juga ya. Pak Purbaya lihat ini sebagai masalah mendesak yang perlu ya segera diperbaiki, biar belanja negara benar-benar jadi motor penggerak lagi. Oke, jadi fokus awalnya jelas banget ya di sisi belanja. Sekarang coba kita geser sedikit yuk, biar paham sosoknya lebih utuh. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik biasanya. Haha, iya. Latar belakang personal dan finansialnya. Ini sering jadi perhatian publik kan, kalau soal pejabat negara. Pendidikan beliau ini gimana? Mentereng katanya. Wah iya, beliau itu sarjana teknik elektro dari ITB. Terus lanjut ke Amerika, ambil MSc sama PhD ekonomi di Purdue University. Purdue ya? Oke, kuat akademisnya. Terus rekam jejak karirnya gimana? Karirnya cukup beragam ya. Awalnya di swasta, terus masuk ke lingkaran pemerintahan. Pernah jadi staf khusus di Kemenko Perekonomian zamannya Pak Hatta Rajasa. Oh, oke. Terus staf khusus Menko Polhukam waktu Pak Luhut Panjaitan di sana. Sempat jadi deputi di KSP, Kantor Staf Presiden. Lanjut lagi deputi di Kemenko Maritim dan Investasi, juga di bawah Pak Luhut. Terakhir, sebelum jadi Menkeu, Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 2020. Wow, banyak ya. LPS itu berarti sejak 2020. Iya. Sempat juga jadi komisaris di Inalum, PT Indonesia Asahan Aluminium, jadi pengalamannya lintas sektor banget. Ini pasti kasih perspektif yang luas. Pastinya. Nah, sekarang ke sisi finansial. Berdasarkan LHKPN tadi, yang dilaporkan per 11 Maret 2025 untuk periode 2024 ya, pas masih di LPS, berapa total kekayaan bersihnya? Total kekayaan bersih Pak Purbaya itu tercatat sekitar 39,21 miliar. 39,21 miliar. Lumayan besar ya?
Iya, mayoritas asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya 30,5 miliar, ada 3 properti di Jakarta Selatan. Oke. Aset lain? Ada alat transportasi dan mesin, kayak mobil gitu ya, sekitar 3,6 miliar. Disebutkan ada BMW, Jeep, Alphard, sama Peugeot 5008 tahun 2019. Koleksi mobilnya oke juga. Terus ada kas dan setara kas sekitar 4,2 miliar. Nah, yang juga cukup mencuri perhatian dari laporannya itu fakta bahwa beliau tercatat tidak punya utang sama sekali. Wah, serius? 0 utang. Itu agak unik sih ya untuk pejabat publik dengan profil seperti itu. Iya, cukup unik. Meskipun ini ranah pribadi ya, mungkin ada yang kaitkan dengan prinsip kehati-hatian finansial mungkin. Bisa jadi. Paling nggak ini nunjukin kondisi finansial personalnya yang sangat solid kan? Betul. Tentu ya, ngelola keuangan pribadi beda banget sama ngelola APBN triliunan rupiah dan utang negara yang kompleks itu. Tapi ya data ini jadi bagian dari profil publik beliau aja. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Kita punya Menteri Keuangan baru dengan kredensial akademik ekonomi yang sangat kuat dari Purdue. Pengalamannya panjang di berbagai pos pemerintahan, termasuk yang erat kaitannya sama stabilitas sistem keuangan di LPS. Tapi, yaitu tadi, beliau memulai tugasnya dengan adanya pertanyaan publik soal pengalaman langsungnya di pengelolaan fiskal. Visi awalnya jelas, perbaiki kinerja belanja negara dan jaga kesehatan fiskal. Secara personal, punya kekayaan signifikan tanpa utang. nah, ini memunculkan pertanyaan penting nih buat kita pantau bareng-bareng ke depan. Gimana Pak Purbaya akan menerjemahkan pengalamannya yang luas itu, terutama pemahamannya soal risiko sistemik dari LPS, ke dalam pengelolaan APBN sehari-hari? Pertanyaan bagus itu. Terus, gimana dia akan menyeimbangkan antara kebutuhan jaga disiplin fiskal yang mungkin ya tercermin dari catatan pribadinya yang tanpa utang itu, dengan tuntutan buat dorong pertumbuhan ekonomi lewat belanja yang efektif. Apalagi di tengah ekspektasi publik dan kritik awal yang ada. Plus, gimana dia menavigasi warisan kebijakan dari pendahulunya ya? Nah, itu juga. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan, mengingat penekanan kuat Pak Purbaya pada perbaikan kinerja belanja pemerintah yang sempat negatif tadi, tantangan terbesarnya mungkin bukan hanya merumuskan alokasi anggaran yang ideal di atas kertas. Benar. Tantangan sesungguhnya itu ada di eksekusinya. Memastikan belanja itu di seluruh kementerian dan lembaga benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, minim kebocoran, supaya dampaknya benar-benar terasa gitu loh, buat menggerakkan roda ekonomi. Betul sekali, itu butuh orkestrasi birokrasi yang kuat. Persis. Ini perlu bukan cuma kebijakan cerdas, tapi juga kepemimpinan dan orkestrasi birokrasi yang sangat kuat. Oke, sampai di sini dulu The Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.